Ya teman semua, bagi DKP News masih bahas Kau Subang. Mau bahas apa kita hari ini? Tentunya bahas masih ya tentang seputar Kau Subang ya teman-teman. Kita bahas tentang kasasi Pak Yosep. Ya gue langsung to the point aja gitu kan ya. Menurut teman-teman semua gitu, untuk kasasi Pak Yosep, apakah akan diterima ataukah akan ditolak? Ya itu langsung aja teman-teman, silakan berkomentar di kolom komentar dan silakan memberikan alasannya ya. Diterima bang, alasannya karena bla 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 gitu ya. Ditolak bang karena alasannya seperti ini gitu ya. Seperti itu. Selain pendapat teman-teman semua diterima atau ditolak, tentunya silakan memberi alasan gitu kan ya, agar kita ini ada diskusinya gitu ya, mungkin dari di kolom komentar gitu ya, teman-teman juga bisa saling berdiskusi gitu. Dan tentunya setiap orang memiliki berbeda-beda kepala, berbeda-beda juga pandangan gitu ya teman-teman, seperti itu. Dan bebas-bebas aja gitu ya, yang penting kita tetap saling menghargai walaupun berbeda pendapat gitu ya. Menurut lu gimana bang secara pribadi gitu ya, diterima atau ditolak gitu ya? Ya tentunya untuk kaos ini kita kalau misalkan sebagai netizen biasa nih, kalau gue pribadi gitu ya, tentunya setiap orang bebas untuk berpendapat gitu kan ya, berpendapat sesuai apa yang mereka pikirkan gitu kan ya. Tentunya di sini gue juga berhak ya untuk sekedar berpendapat mengenai kasasi ini gitu ya, apakah akan diterima atau ditolak gitu ya. Bagaimana jika diterima bang gitu kan ya? Kalau menurut gue pribadi, kalau untuk diterimanya untuk kasasi Pak Yosep kemungkinan sangat kecil ya teman-teman. Namun kalau untuk ditolak kemungkinan sangat besar gitu. Jadi kalau menurut gue pribadi, karena ini kemungkinan besarnya ditolak sangat besar, jadi memang ya menurut pemikiran gue pribadi ini kasasinya akan ditolak gitu. Karena apa? Karena kalau untuk diterimanya sendiri ya Pak Yosep membutuhkan bukti yang kuat, dan kalau selama itu tidak ada ya tidak akan diterima. Jadi arahnya ini akan ditolak secara mutlak seperti itu teman-teman. Itu menurut gue pribadi ya teman-teman. Alasannya apa bang? Tadi kita disuruh ada alasannya gitu kan ya, kalau sudah berpendapat gitu kan ya. Ya tentunya sederhana ya, mungkin satu pemikiran dengan teman-teman semua. Ini kan Pak Yosep sudah ingkrah ya, walaupun dari Busil sendiri mengatakan ini belum ingkrah, namun ya secara umum dari para netizen ya, dari para pengacara, sebenarnya secara umum ini Pak Yosep ya sudah ingkrah di pengadilan gitu kan ya. Namun di sini kan upaya hukum lainnya, kan ini kan upaya hukum lainnya yang akan diajukan oleh kuasa hukum Pak Yosep kan, seperti itu, oleh Busil. Jadi kalau secara ya pidana, beliau Pak Yosep sudah mutlak gitu kan ya untuk menjadi terpidana gitu, dan sudah mutlak untuk hukumannya 20 tahun penjara. Dan ini hanya kalau ke Mahkamah Agung adalah upaya hukum lainnya kan, seperti itu. Semoga bisa yang namanya mendapatkan keringanan seperti Sambo gitu kan ya, atau mendapatkan kebebasan. Kan sebenarnya opsinya itu aja gitu kan ya. Kalau Sambo itu kan awalnya dihukum mati, kemudian karena beliau berpuluh-puluh tahun berjasa kepada kepolisian, sehingga itu dipertimbangkan oleh Mahkamah Agung, dari hukuman mati diturunkan menjadi hukuman seumur hidup ya, walaupun kita tidak tahu ya beliau benar-benar dipenjara atau enggak kan, seperti itu. Dan untuk Pak Yosep sendiri kan kita tidak tahu alasan yang kuat, misalkan dia mendapatkan suatu keringanan misalkan kayak gitu, seperti halnya Sambo, dan alasannya apa ya kan kita tidak tahu alasannya apa yang bisa meringankan Pak Yosep. Namun jika ada pembebasan ya Sambo tersebut juga nggak bisa ya teman-teman, karena memang sudah ingkrah banget dan buktinya sangat kuat gitu ya. Jadi memang tidak bisa untuk dibebaskan. Nah untuk Pak Yosep sendiri seperti apa ya, balik lagi ya, kalau misalkan memang ada bukti yang kuat bisa-bisa aja untuk dibebaskan. Namun untuk sekarang ini melihat fakta persidangan ya, nah ini jadi alasannya gitu ya, kenapa gua sangat yakin dan mungkin teman-teman semua sangat yakin, karena fakta persidangannya ini menurut gua ya terlalu kuat gitu, terlalu kuat. Kenapa bang? Karena kan di sini bang, banyak dari para netizen yang mendukung Pak Yosep ini mengatakan bahwasanya ini hanya pernyataan dan seorang gitu kan ya.
dalam hukum satu pernyataan itu tidak dianggap gitu kan ya. Ya itu kan sebenarnya pasalnya tidak lengkap gitu kan ya. Kalau di pasalnya tersebut di ayatnya yang ketiga itu kan ayat kedua, di ayat ketiganya itu satu kesaksian ini jika memang dikuatkan oleh kesaksian lainnya, apalagi oleh saksi ahli dan segala macam, itu menjadi sah gitu. Jadi sebenarnya masih koma gitu. Hanya melihat ayat kedua, tidak melihat ayat yang ketiga gitu. Dimana kesaksian Danu ini dikuatkan banget gitu oleh kesaksian lainnya, baik itu dari satu kampung itu semua gitu kan ya, yang melihat Pak Yosep. Dan krusialnya adalah ya supir angkot tersebut yang melihat Abi kan, seperti itu. Dan ya soal bukti-bukti yang dihilangkan seperti CCTV itu sudah sangat wajar karena terbukti juga OOJ-nya juga sudah ditersangkakan kan, seperti itu. Menguatkan itu apa ya, jadi menguatkan juga kan, menguatkan dengan adanya OOJ ini menguatkan pernyataan Danu kan, seperti itu. Dengan adanya saksi ahli menguatkan pernyataan Danu, dengan adanya satu kampung yang melihat Pak Yosep menguatkan pernyataan Danu. Artinya apa? Artinya itulah yang membuat kasasi Pak Yosep kemungkinan besarnya akan ditolak. Sebenarnya sesederhana itu ya pemikiran kita nih sebagai netizen gitu. Bagaimana pemikiran teman-teman semua? Mungkin teman-teman semua bisa lebih apa ya, kritis lagi gitu kan ya, melihat fakta persidangan atau melihat lebih dalam kasus ini gitu ya, karena teman-teman semua benar-benar dari awal mengawal kasus ini gitu. Tapi bang gitu ya, gue masih percaya nih bang, ada pelaku yang sebenarnya gitu, dan Danu berbohong gitu bang ya. Sebenarnya dari pengawal kasus bang dan dari gue sendiri itu tidak menolak segala kemungkinan ya teman-teman. Kita kan di sini mencari kebenaran gitu kan ya. Jika memang ada pembuktian ya silakan dibuktikan gitu. Kalau dulu ya di persidangan kita ini pengawal kasus bang semuanya mendukung, oke ya, bisa dibilang menunggu juga gitu ya apa pernyataan Pak Yosep gitu. Jika beliau bisa membuktikan kan beliau pernyataannya akan membuktikan di persidangan gitu. Sebenarnya kan itu ditunggu semua oleh para pengawal kasus bang ya. Jika Pak Yosep bisa membuktikan gitu segala macam itu kan silahkan, dan pastinya para pengawal kasus bang juga secara logo gitu, nih ada bukti yang kuat Pak Yosep bukan pelakunya dan Danu berbohong segala macam gitu kan ya. Itu kita tinggal ikutin alurnya gitu loh. Dan memang di dalam persidangan ya di situ Pak Yosep hanya mengatakan bahwasanya beliau mendapatkan informasi misalkan dari paranormal dan segala macam, dan itu tidak bisa dijadikan alat bukti gitu. Dan mungkin ya apa ya, para penonton di situ yang menonton persidangan juga hakimnya sendiri yang bisa menjadi tertawa gitu jika Pak Yosep pembongkarannya seperti itu gitu caranya. Jika saksi ahli yang dihadirkan misalkan kayak gitu, mungkin itu bisa menjadi pertimbangan dari majelis hakim kan gitu. Namun di sini jika paranormal atau dukun yang dihadirkan tentunya kan tidak bisa menjadi alat bukti ya, seperti itu. Namun ya secara hukum ke depannya seperti apa, apakah seorang paranormal bisa dijadikan saksi ahli, ya kita tidak tahu ya. Kalau misalkan nanti ada hukum yang mengenai santet tersebut gitu kan, ada juga ya mengenai pasal santet dan segala macam gitu ya. Namun itu kan juga sulit ya untuk dibuktikan karena itu kan gaib ya teman-teman. Ya dari dulu gue juga tidak langsung percaya gitu aja pernyataan Danu segala macam gitu ya. Gue juga menunggu segala pembuktiannya gitu teman-teman. Kita secara realistis aja gitu. Dan dikala semuanya pembuktiannya sudah ada, ya gue juga tidak menutup kemungkinan gimana Pak Yosep, pembuktian apa yang bisa dilakukan oleh Pak Yosep kan, seperti itu. Namun kita tidak mendapatkan hal tersebut. Dan semakin kesini bahkan semakin menguatkan Pak Yosep pelakunya, apalagi muncul R.D. Law, itu malah jadi semakin meyakinkan kan kayak gitu. Karena R.D. Law masuk di sini seperti apa ya, seperti sudah diatur ya oleh Yang Maha Kuasa untuk melihat lebih jauh secara dalam gitu, seperti apa mereka gitu, seperti apa kelakuan mereka di dalam grupnya, seperti apa juga yang ada komunitasnya di sana gitu. Sepertinya secara tidak langsung gitu kita mengetahui lewat R.D. Law ini kan, seperti itu ya. Walaupun Pak R.D. ini juga tahu batasan sebenarnya gitu, karena beliau juga menjaga nama baiknya, jadi beliau juga mengungkapkan semuanya gitu, karena di situ posisinya beliau juga
termasuk orang yang disakiti lah gitu. Namun di sini gue secara pribadi juga mengambil hikmah gitu dari semua ini gitu. Jadi kita tidak memandang misalkan seseorang secara jelek-jeleknya aja, kita lihat bener-bener nih positif orang ini seperti apa, kan seperti itu. Karena kalau kita memandang jeleknya doang ya, semua orang tentunya memiliki keburukannya masing-masing kan kayak gitu. Makanya dari gue pribadi juga tidak menutup kemungkinan, misalkan makanya gue malah gue memberikan masukan gitu, ayo Arigi gitu kan ya, itu benar-benar kejar misalkan dari CTP gitu, itu kan bisa untuk menguatkan bahwasanya Arigi ada di counter misalkan kayak gitu, atau CTP di sekitar counter Arigi misalkan benar-benar ditelusuri kan seperti itu. Ya gua aja masih memberikan masukan-masukan gitu jika memang ada pembuktian Danu ini berbohong kan seperti itu. Jika memang tidak ada pembuktian apapun gitu ya yang kuat, tentunya di sini berpengaruh ya kepada kasasi Pak Yosep gitu. Bahkan kemarin mengenai posisi HP Arigi ya, emailnya itu yang benar-benar bisa diatur dari HP gitu kan ya, di map, dan itu bisa diedit gitu, dan sudah dipraktekkan oleh Kisodo juga gitu, dimana jika HP itu pun benar dibawa oleh seseorang di tanggal tersebut, itu juga tidak bisa membuktikan itu yang membawa HP-nya adalah Arigi kan seperti itu. Memang sangat sulit ya untuk membuktikan hal ini, tapi gue juga tidak merendahkan hal tersebut, dan itu juga bisa dijadikan bukti juga misalkan kayak gitu untuk kasasi Pak Yosep, untuk membela Arigi gitu nanti di persidangan jika sudah P21 gitu kan ya. Silakan aja untuk hal tersebut gitu. Kita tidak bisa ya menolak mentah-mentah, jadi silakan aja jika memang itu secara hukum bisa sah dan bisa dicek oleh yang namanya saksi ahli gitu kan ya, ahli digital forensik gitu, mengenai kebenarannya gitu. Ya sesederhana ini pemikiran gue secara pribadi, secara netizen ya teman-teman. Gimana pemikiran teman-teman semua mengenai kasasi ini, apakah diterima atau ditolak gitu kan ya, silakan berkomentar ya teman-teman. Oke, segitu dari gue, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sinasbio teman-teman.